Salam. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah keluarga pada hari ini. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan-Nya, sehingga kita dapat melakukan ibadah keluarga di rumah masing-masing. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 1, bait 1 dan 2. Jemaat Tuhan, marilah kita masuk ke dalam doa pembukaan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh rahmat dalam kehidupan kami datang menghadap kehadiran-Mu di dalam persekutuan ibadah keluarga di rumah masing-masing. Kiranya Engkau mau hadir di tengah-tengah ibadah ini dan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Biar firman yang sebentar akan ditabur akan menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalankan kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bermazmur yang terambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3 yang menyatakan, persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan Mazmur kita. Hidupnya mulia.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan atas berkat rahmat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami sehingga apa yang akan kami baca dan kami renungkan tidak berlalu begitu saja dalam hidup kami, melainkan menjadi suluh dan pedoman langkah kami. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 hingga ayat ke-43. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 hingga ayat ke-43 yang mengatakan, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga jemaat yang terkasih dalam Tuhan selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Pada pemberitaan firman Tuhan kali ini, saya ingin bertanya kepada jemaat sekalian. Apakah jemaat tahu tentang seorang aktor bernama Robin Williams? Mungkin jemaat pernah mendengar siapa Robin Williams ini, dan banyak film yang telah dimainkannya. Ada Jumanji dan film-film lainnya. Tapi ada satu film yang saya suka dan saya cukup ingat di dalam kehidupan saya, yaitu sebuah film berjudul Patch Adams. Film Patch Adams ini bercerita tentang seorang bernama Dr. Hunter Patch Adams yang mengalami kesedihan, kedukaan, bahkan kehilangan makna dalam hidupnya. Namun menariknya, ketika dia melewati itu semua, bahkan dia sempat masuk rumah sakit jiwa, dia akhirnya menemukan lagi jati dirinya. Bahkan dia dikatakan bisa kembali pulih seperti sedia kala, orang normal. Dr. Hunter Patch Adams ini, dia berusaha menemukan suatu inovasi dalam kehidupan ilmu kedokteran
tentang bagaimana penanganan pasien yang memanusiakan pasiennya. Tentu untuk melakukan hal tersebut bukan perkara yang gampang, karena dia harus menjadi otentik, dia harus menjadi orang yang berbeda sendiri, bahkan terkadang dia harus melawan dunia. Dia ingin membuktikan bahwa teori dan inovasi yang dalam pikirannya itu adalah baik adanya. Tentu ketika kita menjadi seorang otentik, maka kita harus siap. Ada pengalaman-pengalaman buruk, ada juga pengalaman-pengalaman baik yang akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita memilih otentik. Dan itu pun terjadi pada Dr. Hunter Patch Adams. Pengalaman baik diterima, pengalaman buruk pun diterima. Bahkan ketika inovasi pemikiran bagaimana cara menangani pasien yang memanusiakan pasien tersebut akhirnya beranggapan dan berdampak buruk bagi kehidupannya, termasuk ketika inovasi tersebut akhirnya menjadi alasan kekasih atau pujaan hatinya menutup lembaran kehidupannya. Namun yang menarik dalam kehidupan Dr. Hunter Patch Adams ini adalah dia selalu berhasil menarik orang-orang yang berbeda latar belakang, bahkan terkadang orang-orang tersebut kurang dipandang di tengah-tengah masyarakat ke dalam rencana dia. Dia menggunakan setiap orang, dia menarik setiap orang untuk bersama-sama menciptakan inovasi yang baik demi kemaslahatan bersama. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kisah hidup Dr. Hunter Patch Adams ini yang menyatukan semua orang dalam rencananya sama seperti kehidupan kekristenan mula-mula. Pada awalnya orang Kristen yang notabene adalah orang Yahudi selalu menganggap bahwa Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini hanya untuk mereka saja. Sebenarnya itu tidak salah. Karena apa? Yang pertama, alasannya itu Yesus adalah orang Yahudi, bukan orang non-Yahudi. Tentunya Yesus tahu tradisi Yahudi, adat istiadat Yahudi, sehingga ada harapan bahwa memang dialah Mesias untuk orang Yahudi. Lalu yang kedua adalah Yesus adalah keturunan Daud. Tentu ketika mendengar keturunan Daud bahwa ada harapan-harapan di dalam kehidupan bangsa Israel, Yesus ini akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Mesias yang membebaskan mereka dan mengembalikan kejayaan bangsa Israel seperti dahulu. Namun ternyata Yesus hadir untuk semua orang. Di pembacaan kita ada dua kata kunci yang bisa kita ambil, yang bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di ayat ke-35. Di situ dikatakan setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ada frasa setiap orang dari bangsa manapun. Artinya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bahwa Yesus hadir untuk semua orang. Yesus hadir untuk setiap orang dari berbagai latar belakang tanpa membeda-bedakan mereka. Yesus hadir untuk menyelamatkan seluruh orang dalam dunia. Jadi tidak bisa mengklaim bahwa hanya orang-orang tertentu saja Yesus hadir di dalam kehidupan mereka. Lalu yang kedua adalah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika kita melihat secara sekilas, kita membaca ayat 34 hingga ayat ke-43 ini berbicara tentang bagaimana menjadi seorang saksi. Bagaimana seorang umat percaya memberikan kesaksian hidup di dalam hidupnya. Tentu ketika kita mendengar saksi, maka yang terlintas dalam kehidupan kita adalah cara hidup, way of life. Cara hidup yang mengasihi orang, cara hidup yang memanusiakan manusia, cara hidup yang menolong orang tanpa melihat latar belakangnya.
Tentu itu yang diinginkan oleh Tuhan. Itu yang difirmankan oleh Tuhan melalui Alkitab. Namun yang harus diingat adalah jangan sampai niat dan pekerjaan yang baik itu hanya berlangsung saat saja. Niat dan pekerjaan tersebut yang menolong orang, yang memanusiakan orang, yang hadir di tengah-tengah kehidupan orang tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, itu harus berlangsung secara terus-menerus. Dan itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk kemaslahatan bersama. Ibarat kata orang yang mampu melakukan pekerjaan Tuhan secara kontinu, itu seperti pohon yang menghasilkan buah secara terus-menerus dan buahnya dapat dinikmati bersama-sama dan oleh semua orang. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang dipilih Allah. Dan kita juga adalah saksinya di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan memanggil kita dari berbagai latar belakang. Tuhan memanggil kita dari berbagai suku, ras, ke dalam kasih-Nya, ke dalam kerajaan-Nya, untuk mengatakan kepada dunia bahwa di dalam kehidupan umat percaya, di dalam kerajaan Allah, semua orang mampu mengelola kemajemukannya. Semua orang mampu bersatu padu untuk memuliakan nama Allah. Semua orang mampu bergandengan tangan demi kemaslahatan bersama. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita membuktikan kepada dunia bahwa kemajemukan bukan kelemahan, tetapi kemajemukan adalah kekuatan di dalam kehidupan ini. Kita harus menjadi Kristen yang otentik, yang sama seperti Dr. Hunter Patch Adams, yang mampu melibatkan semua orang dalam rencananya. Kita harus mampu melibatkan semua orang dalam rencana kasih Allah, dalam rencana kerajaan Allah, termasuk orang-orang yang tidak dipandang di dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga semua orang merasakan bahwa kasih karunia Tuhan tidak hanya untuk orang-orang tertentu saja, tetapi untuk semua orang Tuhan hadir dalam kehidupannya melalui saksi kehidupan kita. Bagaimana caranya untuk melakukan hal-hal tersebut? Yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bangun komunikasi, bangun relasi yang baik dengan semua orang, sehingga apa yang Tuhan inginkan, rencana-rencana Allah, rencana-rencana yang mampu melibatkan semua orang di dalam kehidupan dapat terlaksana dengan baik. Ketika kita mempunyai relasi yang baik, ketika kita mempunyai komunikasi yang baik, maka semua hal dapat bekerja dengan baik. Ada bantuan-bantuan yang nanti akan kita perlukan, itu dapat terlaksana karena kita mempunyai relasi baik dengan orang lain. Lalu yang kedua adalah memperbaiki kelemahan dalam diri. Tentu, terkadang kita mampu melihat kelemahan-kelemahan dalam orang lain. Kita gampang melihat hal tersebut. Tapi mari kita melihat dulu dalam diri, apakah kita sudah membuktikan bahwa diri kita tidak mempunyai kelemahan? Apakah kita adalah makhluk sempurna? Tentu, jawabannya kita tidak sempurna. Tapi yang harus dicatat adalah, jangan kita berhenti untuk menjadi sempurna. Karena Allah tidak pernah berhenti mengasihi kita. Karena Allah tidak pernah berhenti memberikan berkat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh berhenti menjadi sempurna dan berusaha untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga inner beauty, atau kalau dalam bahasa lainnya inner handsome, kebaikan dalam diri terpancar di dalam kehidupan, sehingga setiap orang yang melihat cahaya kehidupan kita, setiap orang yang melihat sinar yang terpancar dalam diri kita, akhirnya tergugah untuk merubah dirinya menjadi lebih baik lagi demi kemaslahatan bersama, demi untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu yang terakhir, memohon pertolongan Tuhan untuk menggerakkan hati setiap orang yang percaya, menggerakkan setiap orang untuk bersama-sama bergandengan tangan demi kemaslahatan bersama. Mazmur 127 ayat 1 berkata, sia-sialah orang yang membangun rumah
jika dia tidak bisa melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya, sia-sialah orang yang menjaga kota jika bukan Tuhan yang mengawalnya. Karena apa? Artinya ketika Tuhan tidak memberi restu kepada suatu usaha yang dilakukan manusia, maka itu tidak akan jadi. Oleh karena itu, mohon kepada Tuhan bahwa Tuhan mau menyertai dan menggerakkan hati setiap orang, sehingga rencana Allah, rencana untuk kebaikan dan demi kemaslahatan bersama dapat tercapai di tengah-tengah kehidupan. Sehingga setiap orang pun akhirnya percaya bahwa hanya satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di tengah-tengah kehidupan ini, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Tuhan memberkati kita dan memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang mampu menggandeng semua orang demi kemaslahatan bersama, demi rencana kerajaan Allah yang terwujud di muka bumi ini. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang selalu ada dalam kehidupan kami, yang tiada henti-hentinya selalu berbuat setia bersama-sama dengan kami. Kami mengucap syukur atas berkat rahmat-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah supaya firman Tuhan yang kami dengarkan ini mampu menggugah hati kami, mampu menolong kami untuk berubah menjadi lebih baik lagi demi kemaslahatan bersama, demi untuk menyatukan semua orang dalam rencana kerajaan Allah. Tuhan yang pengasih dan penyayang, kami berdoa untuk kekasih-kekasih hati kami Tuhan yang dalam kondisi lemah tubuh. Kiranya Tuhan melawat mereka dan menjamah mereka, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di dalam rumah-rumah. Kiranya tangan kasih Tuhan menyertai mereka dan menjamah bagian tubuh mereka, sehingga mereka bisa kembali pulih seperti sedia kala. Tuhan juga memberkati para presbiter kami Tuhan. Untuk para pendeta kami, pendeta Yance Tonapa bersama dengan keluarga, untuk pendeta Yusuf Mase bersama dengan keluarga, untuk pendeta David Dewu bersama dengan keluarga, kiranya tangan kasih Tuhan memberkati kehidupan mereka semua dan menolong mereka di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Tuhan juga memberkati para penatua dan diaken bersama-sama dengan keluarga mereka, kiranya tangan kasih Tuhan juga selalu menyertai mereka semua. Tuhan memberkati para pegawai gereja, unit-unit misioner, prokantor, pianis, organis, tim multimedia, koster, penjaga malam,
hingga pribadi lepas pribadi, jemaatmu Immanuel W.R. Supratman. Kiranya tangan kasih Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka, menolong mereka ketika mereka harus mengarungi samudera kehidupan ini. Kiranya Tuhan juga selalu memberikan berkat kepada mereka sehingga mereka selalu berpengharapan kepada Tuhan dan mereka yakin bahwa tangan kasih Tuhan selalu menopang mereka di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Tuhan juga memberkati bangsa negara kami, Tuhan. Kami mengucap syukur atas kemerdekaan yang Tuhan telah memberikan kepada bangsa dan negara kami. Kiranya bangsa dan negara kami Tuhan tetap memberkati, dan kiranya bangsa dan negara kami tetap mampu mengelola kemajemukan di dalam kehidupannya, sehingga setiap orang mampu bergandengan tangan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik demi kemaslahatan bersama. Tuhan juga memberkati gereja-gerejamu, Tuhan, yang ada di seluruh dunia, terutama di Indonesia, baik yang di kota maupun di pedesaan, terutama gerejamu yang ada di dalam tubuh GPIB, Tuhan. Tuhan memberkati para pendetanya dan majelisnya, Tuhan, juga jemaatnya, Tuhan. Tuhan juga memberkati kehidupan mereka semua, pribadi lepas pribadi. Kami juga ingin berdoa, Tuhan, untuk jemaat yang berulang tahun selama 1 minggu ini, baik ulang tahun pribadi lepas pribadi maupun ulang tahun perkawinan. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua dan tangan kasih Tuhan selalu menuntun mereka dalam melewati hari lepas hari dengan baik. Tuhan juga memberkati setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan pada saat ini, baik karena sakit penyakit, baik karena pergumulan-pergumulan ekonomi, baik karena stres dan pergumulan yang datang tiada henti sehingga membuat hati menjerit dan menangis, Tuhan. Kiranya tangan kasih Tuhan menolong dan menopang kehidupan langkah mereka. Terima kasih banyak, Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Oleh karena itu, ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam kasih Kristus yang abadi, sebab hanya di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan yang terambil dari Yunus 2 ayat yang ke-9 yang menyatakan, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Namanya
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Kau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bangkit berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah jemaat dengar. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, selalu menyertai kita yang hadir pada saat ini dari sekarang sampai selama-lamanya.